so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, because I'm a line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah farmakognosi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi kami mengenai bahan alam. Berikut pemaparan materi kami. Satu, pengertian bahan alam. Bahan alam dapat didefinisikan sebagai komponen atau substansi kimia yang merupakan metabolit sekunder yang dapat berubah komponen tunggal atau murni hasil isolasi maupun yang masih berupa campuran komponen dalam bentuk ekstrak, sediaan kering dari bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu organisme baik tumbuhan, mikroba, ataupun hewan yang dieksplorasi dan dimanfaatkan karena efek farmakologis, efek terapi, antioksidan, antibakteri, atau kemampuannya sebagai bahan pewarna, penyedap, pengharum, pengikat, serta karena aktivitas biologi lainnya seperti kemampuan sebagai pestisida alami. 2. Pengertian simplisia. Bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia pelikan atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya, misalnya datura folium dan Physalis nigrifructus. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan atau diisolasi dari tanamannya. Selanjutnya, simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak ikan, oleum icoris, aseli, dan madu medepuratum. Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah dan telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh, serbuk seng dan serbuk tembaga. Berikut dasar pembuatan simplisia meliputi beberapa tahapan. 1. Teknik pengumpulan. Pengumpulan atau panen dapat dilakukan dengan tangan atau menggunakan alat mesin. Apabila pengambilan dilakukan secara langsung, pemetikan, maka harus memperhatikan keterampilan si pemetik agar diperoleh tanaman atau bagian tanaman yang dikehendaki. Misalnya dikehendaki daun yang muda, maka daun yang tua jangan dipetik dan jangan merusak bagian tanaman lainnya. Misalnya, jangan menggunakan alat yang terbuat dari logam untuk simplisia yang mengandung senyawa fenol dan glikosa. 2. Waktu pengumpulan. Kadar kandungan zat aktif suatu simplisia ditentukan oleh waktu panen, umur tanaman, bagian tanaman yang diambil, dan lingkungan tempat tumbuhannya. Daun dikumpulkan sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buah menjadi masak. Contohnya, daun Atroba belladonna mencapai kadar alkaloid tertinggi pada pucuk tanaman saat mulai berbunga. Tanaman yang berfotosintesis diambil daunnya saat reaksi fotosintesis sempurna, yaitu pukul 9.00 sampai 12.00. Yang ketiga adalah penyortiran basah. Penyortiran basah dilakukan setelah panen selesai dengan tujuan memisahkan kotoran-kotoran ataupun bahan-bahan asing ataupun bahan yang lebih muda dari yang lebih tua, atau bisa juga bahan yang lebih besar dari yang lebih kecil. Bahan nabati yang baik memiliki kandungan campuran bahan organik asing tidak lebih dari 2%. Tujuan dari penyortiran pertama ini dilakukan untuk memisahkan bahan yang busuk
yang terikut ke dalam bahan yang digunakan, ataupun juga untuk mengurangi jumlah kotoran yang terikut pada bahan. Yang keempat adalah proses pencucian. Perendaman dapat dilakukan pada bahan yang tidak begitu kotor seperti daun, bunga, dan buah. Perendaman dapat dilakukan dalam beberapa tahap di dalam wadah dan air yang berbeda-beda. Perendaman pertama memiliki air yang lebih kotor dari perendaman lainnya. Untuk bahan yang agak kotor bisa dilakukan perendaman dan dibantu dengan tangan agar kotoran-kotoran yang lengket pada bahan dapat hilang dengan mudah dan mengurangi atau menghemat penggunaan air. Yang kelima adalah proses perajangan. Proses perajangan dilakukan untuk mempermudah proses berikutnya, yaitu adalah proses pengeringan, proses pengemasan, penyulingan minyak atsiri, dan juga proses penyimpanan. Perajangan ini dilakukan pada bahan yang agak besar dan tidak lunak seperti rimpang, akar, batang, dan buah. Ukuran untuk perajangan ini tergantung pada bahan yang digunakan. Bila dibuat terlalu besar untuk ukuran perajangannya, maka mempengaruhi kandungan zat aktif yang terdapat pada bahan. Sedangkan bila dibuat sangat tebal juga dapat memperlama proses pengeringannya serta dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada bahan yang akan digunakan. Pengeringan merupakan suatu cara pengawetan atau pengolah bahan dengan cara mengurangi kadar air, sehingga proses pembusukan dapat terhambat. Cara melakukan pengeringan yaitu setelah melakukan pencucian pada bahan tersebut ditiriskan di rak pengeringan. Khususnya bagi bahan rimpang itu dilakukan pengeringan atau penjemuran selama 4-6 hari. Selesai dari pengeringan, dilakukan kembali penyortiran apabila bahan tersebut digunakan dalam bentuk segar dan utuh. Dengan demikian, didapatkan hasil Simplicia terstandar, tidak mudah rusak, tahan lama, dan juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dalam proses ini, kadar air dan reaksi-reaksi zat aktif dalam bahan akan berkurang, sehingga suhu dan waktu pengeringan perlu diperhatikan. Suhu pengeringan tergantung pada bahan yang akan dikeringkan. Pada umumnya, suhu pengeringan berkisar antara 40 sampai 60 derajat Celcius dan didapatkan hasil yang terbaik pada pengeringan yaitu Simplicia yang mengandung kadar air 10%. Penyortiran merupakan tahap akhir dari pembuatan Simplicia kering sebelum dilakukan pengemasan, penyimpanan, dan juga tindakan lebih lanjut. Penyortiran dilakukan bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada Simplicia. Setelah dilakukannya penyortiran, Simplicia ditimbang untuk mengetahui rendaman hasil dari proses pasca panen yang telah dilakukan. Setelah itu dilakukan pengemasan. Diberikan label yang jelas setiap kemasan yang berisikan nama bahan tanaman yang digunakan, tanggal pengemasan, nama atau kode produksi, nama atau alat penghasil, berat bersih, dan juga metode penyimpanan. Kemudian penyimpanan. Suhu penyimpanan Simplicia yang terbaik tergantung dari sifat Simplicia. Disimpan pada suhu kamar, yaitu pada suhu antara 15-30 derajat Celcius. Disimpan di tempat sejuk, yaitu pada suhu antara 5-15 derajat Celcius. Disimpan di tempat dingin, yaitu pada suhu antara 0-8 derajat Celcius. Penyimpanan Simplicia seyogyanya tidak terlalu lama. Dalam jangka waktu tertentu, harus dilakukan pengecekan dan pengujian mutu. Untuk Simplicia yang rusak atau tercemar harus dikeluarkan dan dimusnahkan. Sementara Simplicia yang beracun atau mengandung bahan aktif keras harus disimpan terpisah, dikunci, dan diberi label atau tanda.
Selanjutnya, pemeriksaan mutu Simplisia. Simplisia harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-buku resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia seperti Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia, dan Materia Medika Indonesia. Jika tidak tercantum, maka harus memenuhi persyaratan seperti yang disebut pada paparannya atau monografi. Kemudian dilakukan pemeriksaan lengkap yang terdiri dari yang pertama, pemeriksaan organoleptik, meliputi pemeriksaan warna, bau, dan rasa dari bahan. Yang kedua, pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, meliputi pemeriksaan ciri-ciri bentuk luar yang spesifik dari bahan atau morfologi maupun ciri-ciri spesifik dari bentuk anatominya. Yang ketiga, pemeriksaan fisika dan kimiawi, meliputi tetapan fisika yaitu indeks bias, titik lebur, dan kelarutan, serta reaksi-reaksi identifikasi kimiawi seperti reaksi warna dan pengendapan. Yang keempat, uji biologi, meliputi penetapan angka kuman, pencemaran, dan percobaan terhadap hewan. Demikianlah video penjelasan kami mengenai materi bahan alam yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.